Jadi kalau ada survei di dunia, bisnis apa yang paling menjanjikan abad ini, tahun 2026 hingga 2029, maka jawabannya itu adalah MBG. Tidak perlu inovasi, tidak perlu kreativitas, ini pasti balik modal. Risikonya cuma satu, masuk penjara dan masuk neraka. Itu. Menariknya MBG ini dibandingkan program yang lain, korupsinya itu bisa harian Bapak Ibu. Jadi kalau hari Senin itu korupsi telur, Selasa itu bisa ganti korupsi sayur. Diputer aja. Ini bukan obrolan sederhana. Ada banyak sekali yang masuk ke media sosial saya, di MBG Watch. Itu sesederhana misalkan pedagang ayam yang bilang, "Mas, ayam saya dibeli sekian kilo, kemudian mereka bayar sekian, dan saya diminta untuk mengirimkan kembali uangnya." Cashback. Dan itu terjadi ke pedagang-pedagang. Tidak hanya satu pedagang, karena mereka butuh banyak. Ke puluhan pedagang di pasar itu. Bayangkan pedagang itu, satu pasar itu juga sudah tahu sebetulnya MBG itu haram sebetulnya. Jadi kegelisahan masyarakat hari ini terkait MBG itu sudah sangat-sangat masif sebetulnya Bapak Ibu. Maka karena saya di ujung, kelihatannya sudah komplit pembicaraan tadi ya. Saya itu mungkin di titik ini tidak mau lagi membahas apa yang sudah terjadi. Kita sudah tahu masalahnya terkait MBG ini. Pertanyaan yang saya kira harus dijawab adalah bagaimana menghentikan MBG ini? Bagaimana menghentikan korupsi yang ratusan triliun ini? Maka kalau kita balik lagi ke entitas yang ada di kampus, ada fakultas hukum, ada fakultas politik yang mungkin paling relevan ya, ada pertanian, mungkin ada kesehatan. Sektor mana yang paling duluan bisa menghentikan MBG ini? Dan menurut saya teman-teman dari hukum sudah melakukan itu lewat JR kemarin. Dan kalau menggunakan bahasanya teman-teman hukum, saya tahu mungkin bisa dikoreksi ya, sebagian mengatakan kita itu kalah 18 kali. Dalam konteks sebetulnya MBG ini tidak dihentikan sebetulnya, karena terus tetap berlanjut.